Kita mulai lagi nih. Ya. Karena ini baru dari Sampai kapten. baru sampai kapten. Masih rel kereta. Itu masih 3 palang itu. Masih. 3 palang. Kalau orang-orang bilang masih idealis. Ya, kalau kita ya itu terbagi 3 tuh ininya. Sampai kapten tuh masih pembentukan kita sebagai perwira sebenarnya. Masih galak-galak ya? Ya, lebih ke face to face leader gitu kan, yang dibilang batalion, detasemen ya. Nah, baru masuk staffing, nah itu mulai pemantapan kita berpikir ya. Mulai kalau itu kan taktis, mulai ke sedikit masuk strategis karena kita bagian dari perang yang lebih besar kan gitu. Kita harus ke bawah bagaimana teknis, tapi kita harus mengerti. Nah itu udah mayor ke atas tuh. Ini ada pertanyaan nih dari teman saya ini, Pak. Oh, sudah ada yang nanya. Maksudnya langsung masuk. Saya baru mau tanya Bapak tersebut. Ketika Bapak Sesko, itu kan pertanyaannya di mayor Pak ya, pada level. Mayor baru bisa Sesko. Itu di Bandung, Bapak. Bandung, Seskoat kan di Bandung, Jalan Gatot Subroto tuh ya. Itu mungkin di situ kan pasti ada cerita lebih seru lagi dibandingkan dengan di waktu Akabri kan begitu? Ya pasti. Kan di situ udah Ketemu yang lain. Angkatan berbeda. Angkatan berbeda. Nah itu ceritanya bagaimana, Pak? Ya kebetulan saya masuk Sesko itu waktu berdinas kan kita kapten jadi mayor atau pindah golongan pamena gitu. Perwira pertama, perwira menengah, baru perwira tinggi kan. Nah itu saya bilang 3 tadi. Nah itu sudah masuk ke situ. Itu sekolah ada khusus lanjutan perwira 2 sebenarnya namanya. Oke. Atau advance course gitu kan. Nah, setelah kita lulus itu kita dapat jabatan mayor gitu kan. Baru setelah jabatan mayor ada waktu tertentu kan kita harus sekolah tadi, sekolah lagi lah gitu ya, yang sudah masuk ke strategis lah sebenarnya itu ya. Saya waktu itu sudah berdinas di Korem Palembang. Nah, setelah Suslapa kita 9 tahun dinas, sekolah, bertugaslah di Korem Palembang. Nah, kalau ikut waktu kan setelah Suslapa itu jabatan mayor, setelah dinas kita 11 tahun, yang waktu itu ya, kan masih pensiun 55. Total maksudnya ya, Pak? Iya total masa dinas. Masa dinas ya. Nah, kita kan kalau mau naik pangkat jabatan atau sekolah kan ada masa dinasnya, masa dinas yang dari awal Akabri sampai saat itu. Ada juga masa dinas dalam pangkat, misalnya kalau mau Sesko ya sudah mayor gitu. Nah, dalam masa itu berapa lama? Kalau baru naik mungkin tidak bisa, ada waktu tertentu. Nah, kebetulan saya tuh termasuk yang paling pertama tuh ikut tes dan lulus. Oh cuma sekali, Pak? Langsung? Bisa beberapa kali, tapi kebetulan saya tes pertama ya sudah waktunya didaftar, tes pertama itu langsung lulus. Nah sehingga saya akhirnya bisa sekolah itu dengan yang mungkin 8 tahun di atas saya. Nah itu pertanyaan saya. Nah, Saya mau nanya gini, Pak. Saya paling junior, Nah, 86 itu. Kan ada tuh yang mayor, terus Ya. ada juga satu angkatan mungkin dengan yang letkol, bahkan letkol senior, kan begitu, Pak. Pertanyaan kita nih yang awam gitu. Kok bisa? Kan contohnya Pak Ivan begitu tes begitu langsung lulus. Ya. Kan mungkin ada sekali tes nggak lulus, 2 kali bahkan sampai 3 kali. Maksimalnya berapa lama tuh, Pak? Kalau Tes itunya, Pak? normatifnya saya kira 3 tahun ya, 3 kali. 3 kali. Nah, kalau yang keempat dan seterusnya biasanya harus ada rekomendasi dari komandannya saat itu di mana gitu ya. Karena kan sudah ada kesempatan 3 kali. Kalau nggak terbatas nanti kan numpuk kan gitu. Nah, pasti kalau sudah begini kan mungkin ada sekolah yang lain kan ada Betul, juga betul. harus Sesko kan gitu. Tapi ini kan bagi yang meniti karir di struktural, ya itu kewajiban sebenarnya Sesko itu. Kita sekolah itu dibagi 2 kan, ada sekolah kita bilang pendidikan pengembangan umum. Nah itu mulai dari Akmil, khusus lanjutan perwira pertama, khusus lanjutan perwira kedua, itu di perwira pertama. Baru Sesko, ada Sesko TNI, terakhir itu Lemhanas gitu. Oh finalnya Lemhanas ya. Nah, Sekarang itu, gini, Pak. Itu yang pengembangan umum, ada pengembangan spesialisasi. Nah, itu sekolah-sekolah jabatan atau fungsi, misalnya yang intelijen, yang administrasi, keuangan, angkutan, semua itu masing-masing ada hukum ya.
Nah itu untuk fungsional. Tapi ada yang jabatan untuk jadi danjon harus kursus. Itu dia, Pak. Betul. Jadi dandim kursus Komandan Kodim. Sama satu lagi ini, Pak. Ke DPR kan kursus legislatif. Dulu Sekarang gini, Pak. harus pensiun kalau itu. Karena kan ada beberapa pertanyaan juga, bukan pertanyaan sih. Mereka cuma nanya, apakah Sesko itu hanya di Indonesia? Karena ada beberapa Ya. temen lah ya, Ya. dia Seskonya tidak di Indonesia, entah itu Ya. dia Sesko, justru di luar negeri gitu, Pak. Ya. Bedanya itu apa, Pak? Saya kira itu kan kebijakan dari masing-masing militer di negara masing-masing juga. Oh, Tapi saya kira semua negara yang sudah maju itu hampir sama. Termasuk Indonesia saya kira kan menyadur juga dari. Iya, betul. Kalau bilang militer itu kan universal sebenarnya. Apa yang menjadi baik, contoh yang baik di negara lain yang sudah lebih maju, kan kita mengikuti. Nah, zaman dulu mungkin nggak pernah sekolah, tiba-tiba jenderal, Nakabon. Ya karena sekolahnya nggak ada kan. Nah, kalau mampu sekolah di luar, dulu kita sekolahkan ke Breda, kemana-mana. Karena kita belum ada, gitu kan, fasilitas itu. Tapi setelah kita ada, makin tertata. Nah, sehingga saya kira semua harus melalui ya, terutama pengembangan umum. Karena ini untuk karir. Ke depannya, betul. Nah, kalau itu kita nggak sempat ya kita ambil yang fungsional misalnya, yang Intel bisa sampai BIM, Jenderal juga mungkin bisa tanpa sekolah kan gitu. Ada yang sandi, sekarang kan lembaga sandi, tapi dia akademi sandi, mungkin ahli sandi tingkat 1, 2 dan seterusnya. Oh, udah profesional ininya ya. Profesional lah gitu ya, profesi kan itu kan. Kalau dia sandi, sekolah sandi tertinggi. Ya kalau dia tetap tentara di BSSN sana ya bisa aja sampai jenderal. Makanya Pak Iwan ini kayaknya udah gatal mau nanya sesuatu dia tadi. Karena itu udah mulai ngomongin sandi. Ini kalau Ah. memang Pak Ivan nih kalau kita lihat nih backgroundnya ada di intelijen juga ya. ya. Nah ini ada beberapa jabatan pernah sebelum jadi dandim nih jadi ya intelijen ya Pak. Ya. Ini kan kalau kita bicara intelijen apalagi zamannya Pak Harto nih. Baru lah. Orde baru hari ini. Ya. Itu satu. Tidak boleh berkumpul beberapa orang, Ya. tatoan jedar. Nggak boleh ngomong macam-macam. Nah, Nah ini cerita Pak. Sekarang ketika Bapak di Intel ya, Ya. itu ketika pangkat apa Pak? Kan tadi The Mayor udah nih, letkol atau bagaimana gitu Pak? Setelah khusus Lapa, saya kan masuk tetap kembali dari satuan-satuan. Nah, tadi saya dari Yonkap 9 itu ke Batalion Perhubungan sebenarnya. Oke. Batalion juga jadi komandan pompi, perwira seksi logistik waktu itu ya. Nah, setelah itu kan karena berangkat tugas Somalia, pulang saya masuk pusat pendidikan, jadi instruktur lah gitu. Oh. Nah, sekalian dapat jabatan struktural juga waktu itu perwira seksi logistik lah di pusat pendidikan. Pasilo. Ya, Pasilok pusat pendidikan ya, perhubungan waktu itu ya. Nah, setelah Suslapa tadi masuklah ke Kodam 2 itu tetap masih di perhubungan, kepala seksi ya, itu komunikasi dan elektronik. Kalau kita bilang yang luar tuh kayak perwira operasi lah begitu ya. Nah, karena saya pernah dulu kursus intelijen di BAIS TNI dulu di Cilendek itu, ada jabatan kosong di Palembang, Korem. Untuk jabatan mayor saya masuk di situ. Nah, disitulah saya naik mayor juga. Walaupun kapten sudah hampir 2 tahun itu kan naik mayor di situ. Karena naik mayor di situ di intelijen, ada kesempatan Sesko karena mayor udah bisa kan. Nah, kebetulan lulus tadi. Nah, berkaitan dengan intelijen memang ya sebenarnya bukan ada perbedaan ya. Intelijen ini kan fungsi ya. Artinya fungsi itu kan bagaimana fungsi itu dimanfaatkan oleh atasan kita, TNI dan Satuan negara yang dalam hal ini dulu itu ada Bakin mungkin ya. Bakin dulu kan isinya tentara, polisi, mungkin intel kejaksaan. Nah itu kan udah nasional kan gitu. Memang ya saya karena intel ini dulu kan kalau blok barat timur kita dengar film James Bond, spionase, tertarik gitu. Nah, saya juga mungkin gitu ya. Ada kesempatan sekolah intel, kita sekolah. Dan itu bagi kita perwira kan memperluas kesempatan kita bertugas, ya kan? Kalau saya tidak ada intel cuma di perhubungan itu mungkin atau komunikasi elektronik kan, tapi karena saya ada itu saya bisa tugas di lingkungan intel baik di Korem, Kodam atau bahkan di BAIS. Kalau sekarang BIN misalnya. Iya betul.
gitu kan. Bahkan luar negeri kan ada Pak jadi atas pertahanan gitu. Nggak boleh banyak-banyak kalau ngomong intelijen. Iya, makanya. Gak apa-apa kan teori kan banyak. Karena ini agak sensi intelijen. Ketika Bapak letkol dinas di mana, Pak? Nah, setelah lemha apa Sesko. tadi kita dapat jabatan letkol. Oh, tamat langsung lulus tamat? jabatannya. Oh, Tapi jabatannya. pangkatnya misalnya tadi masa dinas Oh. perwira, MDP tadi, masa dinas perwira. Bisa naik letkol setelah 15 tahun dinas gitu. Nah, kebetulan saya sesko selesai kan baru 12,5 tahun dinas. Jadi masih ada 2,5 tahun saya jabatan letkol tapi pangkatnya tetap mayor. Nah, itu masuk setelah sesko itu di Sinteldamnya atau Intelnya Kodam Balikpapan dulu Kalimantan. Nah, dulu bilang Kodam 6 Tanjung Pura Tanjung itu. Pura. Jadi masih satu Kalimantan. Kalau sekarang kan sudah bagi dua ya. Begitu. Nah, di situ ya Kopandi ada 2 jabatan. Setelah itu saya masuk kepala seksi Intel di Korem Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Itu Korem Antasari itu ya. Nah, di situ hampir 3 tahun saya. Hampir 3 tahun dari mayor, 2 tahun, setahun kemudian letkol. Nah, setelah letkol di situ kasih Intel itu, setahun kemudian saya jadi Dandim di Bontang. Itu Korem Kalimantan Timur tapi masih di Kalimantan. Semenjak dari kapten nih, Pak. Kita bicara sampai letkol dulu nih, Bro ya. Sampai Dandim. Sampai letkol dulu nih. Yang paling seru, Pak. Bukan karena pangkat ya, Pak. Iya. Maksud saya penugasannya. Ya, Paling seru dan menantang. Saya Gitu kan? pribadi atau pada umumnya perwira, ya kebetulan yang satu mungkin kepala seksi kan tidak komandan ya. Tapi tadi karena Intel menarik dan masa itu kan masih peralihan. Transisi. Nah, itu kan banyak hal baru terjadi ya, khususnya di kalangan Intel yang tadi bilang Intel segala-galanya ya. Iya. Tapi menurut saya atau ya yang kita tahu, Intel itu kan tetap dia fungsi ya. Kan ada yang bilang Intel tumpul atau tajam, itu kan tergantung penggunanya gitu kan. Iya. Nah, tapi apakah Intel atau yang lain-lain fungsi di tentara ini itu kan tetap diasah, kita tetap sekolah, kita tetap bertugas, kita tetap bikin analisis dan sebagainya sesuai fungsinya. Iya. Itu istilahnya tetap tajam. Tapi kan penggunanya kan jadi berbeda karena masa kan berbeda gitu kan. Rezim lah kita bilang. Setelah dulu agak represif mungkin ya Pak, atau semua kan ada baiknya sebenarnya. Betul. Kalau kita kaji lebih dalam sesuai waktu, masa, kondisi termasuk pengaruh luar negeri. Nah, itu mungkin kita butuhkan kan gitu. Tapi sebagian masyarakat kan merasa mungkin tidak begitu kan, apalagi aktivis dan sebagainya. Kalau melihat dunia yang lain, ya kita kan tidak bisa melawan perubahan kan. Betul, begitu. betul. Terjadilah perubahan. Apakah Intel itu berubah? Ya fungsinya tetap. Tapi kan yang make kan berbeda, tidak heavy ke situ lagi. Sama mungkin teknologinya juga barangkali, Pak. Oh iya, sangat berpengaruh. Teknologi kan mempengaruhi kehidupan kita, termasuk di pekerjaannya militer kan atau tentara, termasuk di fungsi-fungsi tentara kan. Dulu kita pakai mesin tik, Betul. sekarang kan nggak usah dari HP bisa. Dapat informasi, dapat apa. Mempermudah gitu Pak jadi Pak ya. Enggak juga. Harusnya begitu, harusnya begitu. Dulu misalnya saya kapten ada tukang ketik, kalau sekarang letkol kan ngetik sendiri. Yang tadi pengetik ya dijadikan yang lebih itu apa? Cyber mungkin apa? Oh, Jadi lebih advance. TNI waktu itu ada apa istilah kita itu orangnya tidak bertambah, tapi fungsinya tuh diperkaya, kemudian bobotnya yang tadinya cuma tukang ketik kan, ya dia ada keahlian main komputer misalnya kan. Jadi istilahnya tuh right apa itu? Right man in right place. Bukan right sizing ya. Apa ya? Aduh saya lupa itu ya. Orangnya tetap tapi fungsinya itu lebih Multitasking banyak, jadi. bobotnya masing-masing perorangan tuh lebih tinggi gitu kan. Karena masukkan teknologi kan. Dulu cuma ketik selesai, tapi sekarang kan dia mengetik, nyimpan, diolah, bisa orang itu juga, tapi harus dididik gitu kan. Kursus-kursus tadi sama. Nah kalau bicara rejim nih Pak, kan Pak selama jadi intelijen ngalamin berarti bisa sampai 3 rejim ya Pak? Salah.
zaman Orde Baru sama reformasi aja. Tapi rezim kepemimpinannya kalau nggak salah kan sampai ada pasca kan Habibie, habis itu Oh ya gitu. Ya. Bapak ngalamin intelijen 7 presiden lah kan, kalau sekarang udah 8 ya kita 7 karena kecuali Pak Karno aja saya baru lagi. Saya mau kilas balik sedikit Pak. Tentang penugasan waktu peacekeeping lah gitu. Ya, Pak. ya. Berapa kali Pak itu Pak di situ? Berapa kali peacekeepingnya? Dan pertanyaan mungkin dari teman-teman yang mau tahu adalah kehidupan di sana itu seperti apa Pak? Apakah yang namanya tentara modimanya sama kata orang kan begitu yang nggak tahu. Padahal di penugasan itu sudah ada spesialisasi. Ya. Nah itu bagaimana Pak? Ya. Agak kelas balik ini Pak. Saya kira penugasan Persatuan Bangsa itu intinya kan peacekeeping force sebenarnya, pasukan perdamaian. Tapi di situ tidak murni perdamaian juga, artinya ada fungsi-fungsi lain yang dijalankan sesuai mungkin mandat yang diberikan. Kan yang di Lebanon, di Afrika pada umumnya, atau bahkan pernah Kamboja, Haiti, itu ada spesifiknya masing-masing saya kira. Kan ada yang memang benar-benar negara lagi berperang, kita di tengahnya kejatuhan bom itu bisa. Kalau Somalia ini perang saudara, sama dengan Kamboja kan. Nah di situ Indonesia kan agak berperannya agak signifikan waktu Kamboja kan, karena mungkin ASEAN ya. Nah di Afrika itu kita pasukan perdamaian karena Somalia ini awalnya kan waktu itu kelaparan kan gitu, diberi bantuan ya nggak sesuai karena saling dicuri lah kira-kira oleh kelompok-kelompok yang bertikai akhirnya berebut ini kan. Nah, sampai dengan akhirnya karena banyak NGO mungkin dari Amerika turun mulai 500 orang, itu cuma satu batalion, ya pasti nggak mampu, orang itu negara besar kan secara wilayah ya. Tapi tugas untuk bagaimana mereka jangan lapar nih, masyarakat dunia kan simpati menyumbang, nah untuk teratur akhirnya Eropa ikut masuk kan. Belum ada resolusi PBB kalau nggak salah itu, yang pada ujungnya ya PBB harus bertindak. Itulah jadi fungsi peacekeeping force. Namanya di situ berbagai negara ya, termasuk kita dari Indonesia kan, karena ya mungkin ada yang bahasa Inggrisnya bagus, betul, ada yang setengah-setengah, bahkan ada yang nggak bisa kan, sebagian besar pasti nggak bisa prajuritnya kan begitu. Tapi di lingkungan perwira ya ada 3 itu. Ya tergantung kemampuan lah. Saya pun bukan termasuk yang berbahasa Inggris bagus saya kira, karena saya tidak pernah sekolah ya, cuma belajar di Indonesia kan. Kalau gitu. saya Pak Iwan sama Bang Le Pak, kalau bahasa Inggris itu istilahnya bahasa Inggris salah paham Pak. Oh ya, kita salah, lawannya paham, lancar dan masuk barang tuh gitu kan. Bicaranya buntu ya atasan. Itu ngerti juga gitu kan. Kan kita ada tamtama juga, ya pasti nggak bisa bahasa Inggris jadi driver lah ya. Yang serunya gimana? Iya, yang serunya itu sebenarnya bagi saya pribadi ya, kita kan keluar dari lingkungan kita ya. Apapun tujuan kita keluar, pasti kita menemukan hal yang baru. Betul. Ya. Nah, sebagai militer tentunya saya melihat kan apa kita dengan lingkungan dunia ini. Ya memang kita di sini, setahu saya tahun 91 baru ada batalion tuh masuk komputer untuk di sana bekerja pun sudah satelit apa semua kan begitu. Udah canggih. Iya canggih. Yang artinya kita ketinggalan. Kita harus sadar, nah ini jadi modal bekal mungkin para perwira yang bertugas kan untuk melihat, mencatat, oh ternyata ada harus yang baru. Kalau kita pulang bertugas Indonesia kan kita bisa jadi apa ya, baik di lingkungan sekolah, penugasan, atau kita ditunjuk ikut jadi kelompok-kelompok kerja begitu untuk mengembangkan organisasi kan, kita kan bisa bicara di situ. Termasuk nanti di situ akan disekolahkan orang untuk mendalami, tambah lagi secara teoritis dan akademis lah begitu ya. Nah, yang kita bilang kan semua kan naskah akademis itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita kan karena melihat, ngomong-ngomong, catat sendiri, itu pun bisa jadi basic lah untuk kita berdiskusi gitu ya. Itu kan membawa kemajuan. Nah, kalau dulu kan terbatas kita keluar, TV juga nasional kita masih. Iya, Apalagi sekarang itu banyak pengalaman melihat kita tanknya itu. Itu yang saya mau tanya nih Pak. Iya, cuma 5 berapa ya, APC itu kan cuma 15 ton.
Di sana kan yang Abrams punya Udah 60 yang ton. 60 ton. Nah, yang sekarang kita punya main battle tank istilahnya apa? Gini Pak, sekarang, Leopard, sekarang kelasnya. pertanyaan nih Pak nih. Ya kita yang namanya tentara orang laki-laki pasti ada bagusan kayaknya bagus senjata kita daripada dia atau gimana? Ada nggak Pak? Kok senjata kita yang kalau dibilang udah waktunya nggak dipakai tapi masih kita pakai, sementara yang lain tuh udah lebih canggih. Ya itu juga yang membuat kan kita harusnya Batalion Infanteri pergi ke sana jadi nggak jadi karena harus mechanize, harus ada apa sekarang yang anoa apa ya, nah, kita nggak bisa pergi akhirnya karena tahun 94 mungkin negara kita kan sudah mulai ke decline ke apa namanya krismon ya belum mampu mungkin saat itu tidak menjadi prioritas lah sehingga nggak terkirim. Nah, setelah saya masuk tahun 94 itu kan 94 itu kita diminta kirim itu batalion seni tempur. Artinya alat-alat untuk ya kalau kita tahu seni apa alat membangun itu kan harus baru minimal 2 tahun dia usianya. Nah kita harus beli kan itu satu batalion begitu kan mungkin agak mahal juga ya. Akhirnya kita nggak jadi kirim, mungkin salah satu alasan itu juga ya. Atau mungkin juga gini Pak, yang saya tahu ya, Iya. ini saya nggak tahu yang kebijakan politis Politis, apa, ya. karena kita masih kapten waktu itu. kayak gini Pak Iwan, mungkin orang-orang awam tahunya ketika pasukan perdamaian itu dikirim, satu pertanyaan adalah yang modelin siapa? Apakah PBB? Apakah negara kita? Oh gitu. Itu satu. Dan kedua, kan setiap kendaraan kita harus warna putih. Dan harus ada cat atau tanda UN, tanda apa. Itu modal apa ya namanya? Apakah kita yang nanggung? Apakah PBB yang nanggung, Pak? Ya. Setahu saya yang lalu itu alat apa semua ya punya masing-masing negara dengan persyaratan ditentukan PBB. Nah, setelah dia di sana itu semua untuk pemeliharaan dan apa namanya itu operasionalnya ya PBB yang biayai. Nah, sebagian yang mungkin kita sudah lakukan itu nanti di reimburse, reimburse ya, reimburse ya. Nah, artinya karena setelah kita selesai di sana kan itu jadi aset militer negara masing-masing. Betul. Jadi PBB kan bukan kita kan semua negara iuran juga ke PBB untuk beli semua itu. Tapi manakala dipakai PBB itu dibiayai PBB lah. Gajinya USD. Oke. Itu Jangan nambah. tahu sama tahu lah itu. Nggak tahu juga. Sekarang kita balik gini. Yang paling seru kan ini dari Letkol, sekarang kolonel ya, Pak. Bentar dulu. Oke. Kan ada pengalaman Pak waktu itu di UN, artinya secara teritorial nih untuk di luar negeri Pak Ivan sudah ada masih kapten tapi udah langsung Punya udah pengalaman. Nah setelah balik ke Indonesia ada pengalaman untuk menjadi penguasa teritorial nggak Pak? Ya terima kasih, ini pertanyaan bagus juga karena kan saya mungkin tidak dari korps yang tadi bilang satuan tempur ya, kita kan masuk bantuan tempur lah begitu ya. Komunikasi apalagi sekarang kan mungkin nggak tahu kalau bicara cyber misinya itu udah jadi tempur. Udah tempur. Tapi di dunia maya kan Betul. gitu. Korps komunikasi dan elektronik. Nah, ya cyber pasti itu ya, satelit dan sebagainya kan. Nah, tapi di pihak lain kan perwira kita kan itu ada fungsi lain selain tadi intelijen, fungsi operasi apa macam-macam termasuk kan teritorial kita punya. Nah, kenapa begitu? Itu kan kebijakan strategis dari negara yang dituangkan dalam tugas-tugas TNI dalam hal ini atau pertahanan yang melaksanakan TNI, diantaranya ada fungsi teritorial dan itu fungsi utama kan. Makanya ada pusat teritorial angkatan darat itu kan bintang 3. Iya makanya. Ya, Kan dulu, karena- tapi sekarang udah nggak ada Pak ya? Ada bintang 3 pusterat itu kan. Oh, namanya Pusterat. Kalau dulu kan setahu saya zaman saya itu kan Pak. Yang sekarang masih saya dengar Kasum. Sampai sekarang masih ada. Oh, Dulu itu kan 15 TNI. Kaster. Kan gitu. Kaster itu dulu kan sebenarnya Kasospol. Oh. Dia lebih ke sosial politik lah sebenarnya. Oh. Panglima aja Tapi sekarang tiba-tiba reformasi Robo apa ini? Jadi kepala staf teritorial. Oh, Tapi gitu. itu kan lebih ke staffing. Iya, staffing. Di Mabes TNI. Nah,
Nah, ke masing-masing angkatan kan dia harus diwujudkan dalam satuan pelaksana. Nah, itulah teritorial Indonesia kita dari dulu kan itu. Nah, kenapa begitu? Ya itu termasuk apa ya, kebijakan negara kan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar sampai ke bawah apa Undang-Undang Pertahanan, di mana kita kan tidak apa ya, deploy-nya tentara itu tidak sekedar perang saja, tapi ada fungsi-fungsi kan non perang kan itu, apa istilahnya, tugas tentara, apa tugas militer perang dan tugas militer selain perang gitu kan, yang harus humanis. ya karena teritorial ini kan istilahnya tetap fungsinya militer Indonesia, tidak ya, ada juga negara lain sih bahkan mencontoh ke kita, mungkin pertimbangannya setahu saya setelah itu, nah kita kan negara besar, kalau cuma luas 5.000 kilo, kalau kita taruh di Eropa dari London ke Moskow itu kan 10 negara lebih, kalau di jumlah tentaranya kan jutaan. Nah kalau kita semua jadi tentara cuma ngurusi itu aja kan sayang, nggak ada perang, nggak ada apa. Nah, sehingga mungkin akan bermanfaat dengan fungsi role yang sejak merdeka itu kan sudah melekat di apa Tentara Nasional Indonesia, bisa dibilang Pak Sudirman apa, kita membantu masyarakat, bikin jalan dan sebagainya apa, itu diantaranya kan membina masyarakat lah, terutama di perbatasan, pulau terluar dan sebagainya. Itu kan pembinaan teritorial. Nah, itu jadi pembinaan teritorial, itu sudah mengakar dari sejarah, mungkin terbentuknya kan TNI itu terbentuknya kan itu dari rakyat, tentara rakyat, yang dia ya bukan sekedar perang, bantu masyarakat, ngobatin, ngajar dan sebagainya lah. Nah itu dihimpun mungkin menjadi fungsi utama di tentara. Ini waktu zaman Letkol. Ya. Nah, kolonel, saya jadi dandi. kolonel, gimana? Itu di Bontang gitu kan. Kalimantan tuh, Pak, ya? Fungsi-fungsi teritorial. Kalimantan, Pak. Di Kalimantan, Bontang kalau kita kenal tuh kota gas. Ya. Gas. Kalau gas terbesar itu di Indonesia kan selain Bontang mungkin Arun, atau apalagi itu mungkin Masela nanti dan sebagainya. Nah itu ada suku-suku tertentu nggak Pak yang itu kan nggak gampang kan sebagai pembina teritorial, penanggung jawab teritorial. Pasti di situ tuh ada suku-suku yang gesekan. Ya yang masih apa ya, yang masih susah lah disentuh oleh pemerintah pada saat itu. Susah disentuh sama pemerintah, sama istilah sekarang akamsi, Pak. Anak kampung sini gitu kan, ada tuh, gua anak kampung sini nih, lu siapa, lu datang mau ngatur-ngatur gua, nah kan kayak gitu tuh Pak. Nah konflik seperti itu gimana Pak pemecahan? Salah satu tugas itu kan kita di teritorial itu kan apa ya namanya pembinaan, jadi sebelum dia meledak jadi konflik dan sebagainya, ya disitulah fungsi kita untuk istilah ada apa deteksi dini kan gitu, apa PNICNI, pencegahan dini itu ya kan kita deteksi, oh ini ada apa perselisihan kecil antar masyarakat, apalagi sudah yang dulu kan di suatu tempat belum tentu kan di ya kan orang kalau di Kalimantan Dayak misalnya, itu kan ada Banjar, ada Kutai, bahkan ada yang dulu mungkin kebijakan pemerintah transmigrasi ada dari Jawa, NTT, Bali kan, itu dengan membawa budaya masing-masing kan. Ya kalau ada hal-hal yang kira-kira tidak sesuai di antara kelompok-kelompok ini, bisa saja terjadi gesekan kan. Nah itulah kita fungsi salah satu untuk mencegah jangan sampai itu menjadi apa ya perseteruan yang lebih, dan beberapa tempat kan kita pernah tahu juga kan ada sampai menasional lah begitu ya. Nah itu salah satu, udah pasti itu. Nah sekarang gini, kita berusaha untuk itu saya itu kira. sorry Pak, itu salah satu ujian pertamanya Pak Ivan sebagai apa melebur ya ke sipil ke masyarakat. Nah artinya pertama kali benar-benar Pak Ivan pada saat itu diuji bukan cuma ngurusin tentara doang nih anak buah, tapi ngurusin rakyat, terutama pemerintah daerah kan. Kita kan ada forum di situ kan, Muspida dulu ya. Iya. Nah kalau sekarang Forkominda ya, komunikasi daerah. Itu pimpinan-pimpinan ya, mulai dari pimpinan daerah, wali kota maupun apa bupati, kan ada polisi, ada jaksa kita dan yang lain-lain, ormas.
Itu udah mulai ada yang lirik tuh Pak, biasanya kalau kayak gitu tuh Pak. Dari untuk setelah udah oh ini iya, boleh nih. untuk wah ini Misi ini udah boleh punya, nih. udah punya experience nih ngurusin rakyat nih. Atau gini, gitu. oh si ini stop dulu nih, kan gitu. Itu kita juga Talent scouting. bagian dari talent scouting sebenarnya. Iya. Nah itu dia. Pada suatu saat kita mungkin di tingkat yang perwira tinggi Iya, misalnya iya. atau kolonel ke atas, kan minimal kita kan pernah di satuan tempur, pernah di satuan-satuan pendidikan, pernah di teritorial, nah gitu. Itu ya, tempur, Ah. sekolah, teritorial, satu lagi apa sih? Intelijen tadi, Bukan, bersama ya. Bukan intelijen, apa ya, ada 4 itu biasanya kita. Ya itulah jadi Pak. jadi komandan atau Oh, kepala. kepala, Nah, iya. kita harus mengalami 4 ini. Nah sekarang kan kita bicara soal komandan kepala nih Pak. Karena Pak si Pak Iwan ini udah mengasih kode kalau mau cerita gimana waktu jadi Atan. Oh iya. Sebelum jadi Atan kan Ya, dari Kodim itu sempat ke Kodam, waktu itu Wakil Kepala Perhubungan Angkatan Darat, Kodam ya kembali ke Korps sebenarnya. Nah, itu udah hampir setahun ada kesempatan ikut tes atas pertahanan ya. Nah, karena kebetulan saya lulus, akhirnya dipindah ke Bais TNI karena itu yang membina kan Bais TNI, pembinaan Mabes TNI. dan dalam ini Badan Intelijen Strategisnya TNI. oh jadi setiap yang mau berangkat atau yang diangkat sebagai Atan lulus lah dalam lulus seleksi, seleksi pertahanan. sebelum ditugaskan. Nah Bapak kan udah lulus nih. Bapak nggak tahu tuh mau tugasnya di mana belum. Nah Persiapannya 2 tahun. oh langsung ada sekolah. 2 tahun Pak. Nah, ya, mulai dari tes lulus tuh ada 2 tahun kita ada sekolah intelijen strategis itu 4 bulan 3-4 bulan lah ya. Baru ada sekolah atas pertahanan. Nah itu kan jabatan sekolah dulu. Kayak dulu saya komandan Kodim sebelumnya kan sekolah. Iya. Dan di kursus komandan Kodim ada 3 bulan juga. Nah, begitu juga atas pertahanan termasuk ada kita sekolah ya bahasa lah dibilang Iya. tapi untuk pengetahuan diplomasi. Kita juga ikut magang di Deklu kan paspor hitam atau paspor diplomat. Diplomat. Nah, kita juga melaksanakan diplomasi pertahanan kan membantu Kemlu dalam hal ini kepala perwakilan kita kan di negara sahabat lah gitu. Nah itulah tugas atasnya pertahanan seperti itu gitu ya Pak. Oh diplomat juga. Diplomat tapi juga. bidang pertahanan. Oh, seru juga dong. Itu kalau lewat bandara pintunya beda. Beda. Kalau Oh kita iya, nggak mau diperiksa, paspor khusus gitu. Hitam. nempel aja nempel. Kan dia ada paspor umum, Nggak ngantri. Hijau, government official, official sama diplomatik. diplomat. Oh itu yang jalur hijau itu kan. Plat nomor berarti beda ya, bawa mobil di sana Pak ya. Oh CD, CD kan. putih itu. Iya. Di mana-mana putih CD ya. Jalur busway aman, jalur busway aman. Pak Ivan waktu di Laos tahun berapa Pak? Nah itu lulus tes itu 2004, kita setelah kursus dan dipindah ke Bais gitu kan, jadi yang setingkat letkol pemantapan lah ya, yang persiapan berangkat jadi kolonel 2006 itu berangkat 2006. sampai 2009, 3 tahun satu term itu satu periodenya 3 tahun. Enggak, yang menarik saya begini Pak. Hmm. Kalau nggak salah dulu ya, Laos itu pernah jadi tuan rumah SEA Games. Oke. Saya lupa tahun berapa. 2009 akhir. Oh, Ya, tapi saya udah pulang. Udah pulang. Oh, pas Saya pulang November. transisi. Desembernya. Desembernya. Desember. Ada Oh. SEA Games. Tapi waktu pra datang Yudo apa lagi yang lain-lain, termasuk yang dari KONI, termasuk dulu juga Pak siapa namanya yang silat tuh mantan Wagub Jakarta Edi Navaraya. Untuk bagaimana dia kan silat dulu ya, bagaimana silat tuh ikut SEA Games kan begitu ke tuan rumah kan, tuan rumah Iya, nggak mau kan. ya. Padahal kita banyak medali ya, kita ikut bantu itu untuk menemukan mempertemukan dengan siapa yang berkepentingan di Laos Oke. bersama dari kedutaan itu. Kemudian dubesnya kan ya udah Pak Adhan lah karena tentara mantan tentara gitu ya. Tentara sama tentara. Ya itu sih yang ngurus olahraga termasuk saya sekarang kan ngurus olahraga ya itu udah Pak Adhan itu kan Iya. seniornya. Nah ini bicara atasan militer. Nah. Itu kalau jadi atasan militer itu atasannya duta besarnya atau masih bertanggung jawab kepada matranya di TNI? Nah, kalau kita jadi atas pertahanan itu kan kalau secara administrasi atau dokumen lah kita tetap bertanggung jawab kepada Kementerian Luar Negeri sebenarnya. Oh,
Iya. Nah, tapi di tempat kita bertugas itu kan ada kepala perwakilan Republik Indonesia kan, atau kita bilang duta besar itu kan. Iya. Itu kan dia mewakili semua fungsi pemerintah, Iya. negara lah, bukan pemerintah lagi, negara, Iya. urusan negara. Ya kita tetap beliau bosnya gitu. Bapak kandung. Bapak kandung. Iya. Jadi banyak bapaknya sebenarnya. Nah, bapaknya beliau, belum pasti kan laporan-laporan Iya, masuk juga. iya, iya. Tapi kan kita ada hal khusus yang berkaitan dengan pertahanan. Bapak kita kan mulai dari Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Iya. dan di luar itu ya kita karena Angkatan Darat mungkin meliputi fungsi darat, laut, udara. Ya kalau Angkatan Darat minta kita kasih, Angkatan Laut, Angkatan Udara ya sama itu. Jadi banyak bapaknya. Itu bapak pangkatnya Kolonel. Kolonel. Naik kolonel sebelum berangkat dinaikkan kolonel. Udah. pas kembali Ya tetap masih kolonel. Setelah Setelah itu itu jabatan bintang 1 kan untuk atas. untuk atas itu untuk yang negara besar, negara besar. Sekarang kalau nggak salah ada 11 kalau nggak salah itu. Dulu cuma 3. Iya. Di Amerika, di Australia, satu lagi di PBB. Oh, New oke, York. utusan khusus. Nah, kita bilang itu penasihat militer. Nah, ketika Bapak balik kan ke Indonesia, kolonel udah senior lah bisa dibilang Pak. Ya baru promosi. Promosi. Nah, ketika Bapak Sesko TNI untuk dapat bintang gitu kan Pak ya. Ya. Nah, itu setelah Bapak lulus Sesko langsung ke Lemhanas atau balik dulu ke Angkatan Darat atau bagaimana Pak? Karena Sebenarnya waktu pulang itu semua perwira kan yang dianggap memenuhi syarat kan dites kan untuk Sesko TNI. Nah, termasuk saya. Nah, kebetulan waktu itu tes lulus juga sebenarnya. Tapi kan kembali lagi ada kebijakan Angkatan Darat kan di situ. oh, oke. Nah, kebetulan yang mantan Atasar Pertahanan waktu itu oleh Pak George Pesuta almarhum sekarang beliau ya. Nah, dulu kepala staf Angkatan Darat kan Iya. waktu itu. Omnya Nah, Gobel. Ya, gitu. Nah, yang pulang Atan sama beliau udah tunggu dulu yang Atasar Pertahanan, jangan dulu. Ya udah kita jadi batal ikut walaupun sudah lulus. Ngantri dulu lah Pak. Ya, Ngantri. kalau ikut angkatan saya itu setahun sebelumnya sudah ada yang ikut, ada 6 orang kalau nggak salah. Angkatan Darat itu 2, 6 orang atau 2 orang waktu itu. Nah, baru dengan saya yang banyak sebenarnya ikut lulus, tapi ya itu, ya mungkin belum waktunya ya, sehingga saya tidak ikut akhirnya karena tadi kan, tunggu dulu. Berikutnya lagi kan waktu itu ya. Cuma ada kesempatan 2 kali soalnya saya karena minimal kan 49 tahun kalau nggak salah usianya kan yang boleh ikut. Oh. Tahun berikut waktu dibilang jangan ikut kan tiket holder sebenarnya. Tiket holder, udah pemegang. Tiket holder. Nah karena tiket holder artinya kan tinggal dipanggil sebenarnya kan. Entah bagaimana nggak kepanggil dan ini kan sudah nggak daftar dari BAIS ya kelewatan gitu. Tahun berikut sudah nggak boleh ikut, sudah lewat umur. Nah ceritanya begitu. Oke, kita ngerti udah Pak kalau soal itu Pak. Ini semakin seru Tapi cerita. tidak semua yang jadi jenderal juga bahkan bintang 3 sesuai TNI. Betul. Gitu. Jadi ada sekolah lain juga yang menunjang untuk lebih dari itu. Yang penting tadi Sesko Angkatan Darat. Nah, itu yang paling strategis untuk sampai ini kan berapa kita mampu. kita cerita sekarang nih penghalangnya cuma waktu nih Pak. Ya. Saya udah di ping terus nih Pak. Iya. Selesai. Nanti ada jadi to be continued gitu. Iya. To Tapi be baru continued. sampai kolonel ya. Itu baru 2 jabatan. Baru 2 jabatan makanya. Baru Alhan. Padahal Jadi saya jabatan kolonel ada 5. nanti kita schedule kan. Part 2 ya. Part 2. Jadi Pak Ivan Ronald P lalu to be continued gitu loh. Oke. Ada part 2. Ada part 2 gitu loh. Jadi nanti Waduh kalau sampai dengan ini mungkin sebulan ceritanya tentang Majen Amin. mudah-mudahan ini Irfan Ronald Amin, Apielu amin, sampai ya. dengan kegiatan beliau sehari-hari apa. Nah makanya karena waktu tadi juga. ya, ketua taekwondo tadi sebagai awal ya, itu kita akan diundang ini karena ketua pengurus provinsi ya taekwondo bukan itu Indonesia. sebenarnya Pak. Oh gitu. Yang pertama tadi yang saya tanya itu tadi awal.
kan ada kalau kayak zaman saya aku mau jadi polisi, Oh, tentara. Kalau iya, iya. Memberi motivasi kan ada generasi tuh orang penerus ya. yang orang bilang, gua ikut-ikutan daftar karena ada temen. Ya. Justru yang ikut-ikutan yang lulus. Yang niat dari awal nggak lulus, gitu loh Pak. Betul. Itu Kalau artis zaman dulu nemenin casting. Casting malah jadi artis. Iya, jadi artis. Yang benar-benar niat. yang dandan-dandan nggak jadi, gitu loh. Ya mungkin itu pertama ya. Tangan Tuhan juga. Ya kita selalu begitu. Kedua kan talenta orang yang Nah, itu ya. kita nggak ngerti. Betul, ya. itu, Pak. Ternyata Nah. jalannya ketemu sendiri gitu. Nah ya. itu yang akan kita kupas dan kita Oke. bahas next session ya Pak. Ya, Makanya nanti yang sudah pasti to be continuous every Kamis gitu Pak. Oh gitu, boleh. Setiap Kamis nanti kita hubungin Bapak, Ya, oke. Ya. kita follow juga waktunya Bapak gitu. Oke, oke. Oh ternyata nggak bisa gitu cari lain waktu. Yang sudah pasti the rest of April ini kisahnya tentang Ivan Ronald Pelen. Awal mantan tentara yang sekarang Ngurus olahraga. ngurus olahraga. Dan ada yang lain-lain sebenarnya. Iya, tapi nanti itu kita kupas coba. lagi ya. Terima kasih Pak Ivan Ya. atas waktunya. Ya. Terima kasih Pak. Pak Iwan Ya. dan Barley mungkin kebuka pikirannya Iya, sekarang. saya sebagai orang. Gimana? Nanti kalau ini saya mau nanya juga. Nah, nanti yang next ya. Iya, iya. Itu Saya bisa ya berterima kasih juga ya ini selainnya. Siapa? Gitu, Pak. Oke, Pak. Saya terima kasih juga ini kepada Pak Edi, Pak Barle, Pak Iwan ya, yang telah bincang-bincang bersama saya. ngobrol warung kopi Pak. Kopi, kan udah pensiun mah bebas. Iya. Apalagi udah aki-aki. Dan nama podcast kita sarana aktualisasi Pak. Nah, Kenapa Tidak namanya bicara sarana aktualisasi? Sarana ini kenapa untuk kita aktualisasi? pembelajaran. Betul. Saya senang ya, suka ikuti juga podcast melalui YouTube tentunya. Dan ada juga kita kenal lapangan. Ya senang lah. Terima kasih sekali lagi saya diundang. Sama-sama Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincang ini bisa membawa manfaat tentunya. Amin. Terutama bagi anak-anak kita. Iya, generasi muda betul. kan begitu. Betul Pak. Ya, kita ini betul harus memberi contoh mungkin ya. Mungkin dari cerita kita ada yang positif bisa Betul. ikuti. Setuju Pak. Dan saya terima kasih kepada seluruh pemirsa atau audiens ya, Iya, Pak, betul. yang mensubscribe dan apa lagi Like. viewer, like ya gitu. Terima kasih semuanya. Oke, Sehat selalu. terima kasih, Pak. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.